Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan 1 mata praktikum interaksi manusia dan komputer atau IMK. Nah, pada pertemuan 1 ini kita akan membahas tentang konsep IMK dan analisis UI UX. Langsung aja kita masuk ke materinya. Jadi di pertemuan 1 ini kita akan belajar mengenai apa itu interaksi manusia dan komputer, terus ada user interface sama user experience, terus ada metode user experience sama model user experience. Nah, jadi apa sih IMK itu? Jadi IMK adalah suatu hubungan antara manusia dan komputer, meliputi perancangan, serangkaian proses, dialog, evaluasi, serta implementasi antarmuka pengguna komputer. Terus tujuan dari IMK itu adalah memudahkan manusia dalam mengoperasikan komputer. Artinya sistem tersebut dapat memenuhi prinsip-prinsip dasar IMK. Nah, untuk itu apa aja sih prinsip-prinsip dasar IMK itu? Kalau kalian lihat di gambar sebelah ini, prinsip IMK tuh ada banyak ya, ada psikologi, language, sosiologi, desain, engineering, dan lain-lain. Lanjut. Nah, di sini prinsip-prinsip dasar IMK itu ada 15. Yang pertama itu ada tes compatibility, yaitu membantu manusia menyelesaikan tugas pengguna. Itu contohnya kalkulator. Kayak misalnya kalkulator itu kan tugasnya ya untuk membantu pengguna lah, untuk membantu perhitungan. Nah, itu salah satu kalkulator itu masuk ke prinsip yang tes compatibility. Terus kemudian ada product compatibility. Jadi sebuah aplikasi harus sesuai dengan produk aslinya. Contohnya GoFood. Nah, untuk GoFood sendiri kan misalnya kita mengaksesnya itu kan buat pesan-pesan makanan kan. Nah, berarti dia udah masuk ke prinsip yang product compatibility. Misalkan kalau GoFood taunya itu kayak pesan-pesan baju kan, itu nggak masuk ya. Jadi itu salah tuh. Nah, terus selanjutnya ada workflow compatibility, menampilkan alur penyelesaian tugas dengan mudah. Seperti contohnya belanja online yang lebih mudah daripada belanja offline. Nah, jadi kalau kita belanja online kan itu menampilkan alur penyelesaian tugas dengan mudah. Jadi dengan belanja online kita bisa bisa lebih mudah lah intinya. Nah, itu berarti dia masuk ke workflow compatibility. Lanjut. Yang keempat ada user compatibility. Jadi antarmuka dibangun berdasarkan karakteristik dari pengguna, seperti autocorrect yang membantu pengguna mengatasi salah ketik. Terus selanjutnya ada ease of learning and ease of use atau learnability. Kemudahan penggunaan aplikasi, seperti kemudahan dalam memahami ikon dan menu. Kayak misalnya ada contoh, ini ada tombol, terus di dalam tombolnya ada ada tanda tambah. Itu fungsinya untuk menambah kan, jadi nggak perlu ditulis tambah juga kita tahu kalau logo itu tuh buat nambahin. Terus selanjutnya yang keenam ada simplicity. Dia membangun antarmuka yang efisien dan sederhana dengan meminimalisir elemen yang tidak perlu. Lanjut. Yang ketujuh ada familiarity. Jadi pengguna dapat cepat berinteraksi dengan aplikasi karena terlihat seperti aplikasi pada umumnya. Misalkan tadinya kita pakai Line nih, pindah ke WhatsApp. Nah, itu kan mirip-mirip kan ya. Jadi gampang itu kita berinteraksinya. Terus selanjutnya yang kedelapan ada what you see is what you get. Atau apa yang kamu lihat itu yang kamu dapetin. Contohnya itu kayak Microsoft Word yang dapat dilakukan pengaturan halaman dan lainnya, akan mendapatkan hasil yang sama seperti di layar. Jadi misalnya kita ngetik apa, nanti di layar apa.
Nah itu kan ya sama dah, jadi apa yang kita lihat itu yang kita dapetin. Selanjutnya ada kontrol. Kadang pengguna memiliki emosional yang berbeda. Kesalahan ketik mungkin saja terjadi sehingga aplikasi perlu dirancang suatu kondisi yang mampu mengatasi hal tersebut. Selanjutnya ada flexibility, jadi perancang membangun berbagai solusi untuk setiap masalah sehingga tidak merasa dibatasi. Sebagai contoh, adanya pilihan kata pada fitur autocorrect dan text suggestion. Selanjutnya ada responsiveness. Aplikasi dirancang agar semakin responsif seperti aplikasi real-time chat contohnya. Terus ada protection, dia menjaga kenyamanan pengguna dalam menggunakan aplikasi meski melakukan kesalahan. Contohnya misalnya kita nggak sengaja kehapus gitu. Nah itu kan masih ada di recycle bin atau bisa di undo. Terus selanjutnya ada robustness. Antarmuka perlu memiliki error handling yang sopan dengan kata dan gambar yang user friendly. Jadi kalau misalnya kalian ngoding nih, terus error, nah itu codingan errornya kan itu berupa kata-kata yang orang awam nggak ngerti kan. Nah itu biasanya ada error handlingnya, misalkan kayak ditampilin gambar kenapa errornya gitu, biar user lebih paham errornya. Terus ada direct manipulation. Aplikasi dirancang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna, seperti workspace pada Android Studio dan Adobe Photoshop. Terus ada invisible technology. Hendaknya aplikasi memiliki kelebihan tersembunyi pada fiturnya, kayak voice recognition pada Google Search dan Google Maps. Jadi kan Google Search itu fungsinya cuma buat nyari-nyari ya, kita ketik terus nyari. Nah itu ada fitur tersembunyi, kita bisa nyari pakai suara. Misalkan oke Google cari apa gitu, cari kucing, nanti muncul tuh kucing, jadi kita nggak perlu ngetik kan. Itu salah satu kelebihan tersembunyinya. Nah di sini kita masuk ke user interface atau user experience. Jadi user interface itu nggak sama kayak user experience, dia tuh beda. Kalau untuk user experience, nah dia tuh secara umum dia tuh segala bentuk visual yang memungkinkan pengguna dapat berinteraksi dengan produk atau layanan. Atau bahasanya dia tuh yang bisa kita lihat deh. Kayak misalkan di sini ada action button, user control, tool, input device, content, visual design. Untuk UX sendiri itu dia tuh kayak pengalaman internal yang dimiliki seorang ketika mereka berinteraksi dengan produk dan layanan. Jadi UX itu lebih ke pengalaman penggunanya dalam memakai aplikasi itu. Nah, terus di sini kita masuk ke metode user experience. Kalau di sini yang bisa kalian lihat metode user experience itu di sini ada dua. Yang pertama ada UCD atau user centered design. Nah, terus kalau HCD human centered design. Kalau UCD dia tuh proses desain yang fokusnya sama kebutuhan pengguna. Jadi kalau yang UCD ini biasanya dia tuh lebih to the point aplikasinya. Karena dia tuh langsung fokus sama kebutuhan pengguna. Kalau yang HCD dia tuh biasanya bergantung pada psikologi manusia. Jadi biasanya tuh dia lebih lebih nyaman digunakan kayak gitu karena berdasarkan psikologi manusia. Kemudian di sini ada salah satu contoh dari model user experience. Nah, salah satu contohnya ini ada sprint design. Jadi sprint design ini biasa digunakan sama perusahaan-perusahaan gede, kayak misalnya Google atau perusahaan besar lainnya. Nah, pada proses ini terdiri dari 5 fase.
Di fase pertama ini understand. Nah, maksudnya tuh dia memahami dulu tuh apa masalahnya. Soalnya kita gimana sih cara biar ini. Nah, kayak gitu. Itu fase 1. Terus fase kedua ini biasanya dikenal pakai istilah Crazy 8S, Crazy 8, dimana perancang membuat 8 macam solusi. Jadi nanti dari solusi-solusi itu dirancang tuh ada 8. Dari masalah tadi dirancang 8 solusinya kayak apa aja. Terus fase ketiga itu tuh dipilih tuh berdasarkan solusi yang tadi 8 itu dipilih salah satu yang terbaik, kira-kira yang mana ya yang bakal kita pakai nih buat menyelesaikan masalah ini. Terus kalau udah, dia bakal dibikin prototype buat desainnya. Terus kalau udah di fase terakhir itu validasi. Itu biasanya mengharuskan pakar atau orang ahli meninjau solusi dari yang kita udah bikin. Seberapa besar sih peluang keberhasilannya. Ini nggak usah. Terus nah, di sini ada contoh ya. Di sebelah kiri bisa kalian lihat itu ada aplikasi Jack One Mobile atau M-Bankingnya Bank DKI. Nah, di sini bisa kita lihat pada UI menu promo, dia ada 2 buah tab. Dia ada promo sama info. Hal ini menimbulkan ambiguitas terhadap keduanya, di mana promo dan info itu isinya sama. Nah, maka dari contoh ini, maka prinsip IMK yang belum terpenuhi adalah workflow compatibility. Terus selanjutnya di menu merchant dia ada 2 buah tab, ada dekat saya dan lokasi yang nggak saling terhubung. Keduanya nggak dapat memberikan interaksi lebih lanjut. Nah, terus di sini prinsip IMK yang belum terpenuhi itu ada product compatibility, workflow compatibility, ease of learning, and ease of use. Terima kasih, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.